yang nggak nyambung? Yang jelas sih tadi penonton ya. Tadi tuh kayaknya ada yang janjian pertanyaan deh. Saling ngasih umpan lambung gitu ya nggak sih? Terjadi keramaian saat Najwa Shihab menanyakan kepada penonton narasi bagaimana debatnya. Penonton langsung berteriak jika Prabowo tidak nyambung. Alasannya, selama debat capres terakhir, Prabowo tidak nyambung dengan pertanyaan calon presiden Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Bahkan hal itu terjadi sebanyak 2 kali saat Anies bertanya dan juga Ganjar bertanya kepada Prabowo. Namun jawaban Prabowo tidak memuaskan Anies dan juga Ganjar Pranowo. Ada kayaknya tadi Mas Ganjar, Bang Adian. Mas Ganjar sengaja bertanya soal bansos ke Mas Anies dengan harapan bisa saling apa ya? Saling apa itu namanya ya? Tadi istilahnya Bang Adian, tabok sili tangan. Nabok nyili tangan itu. Ya, kalau dari debat yang terkait soal itu saya pikir Pilpres sudah selesai. Oke, presidennya Ganjar, wanti presnya Anies. Nah, Prabowo kita diskusikan nanti. Kira-kira seperti itu. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Najwa, ia sempat menyebut debat kali ini kurang seru karena antara satu paslon dengan yang lain saling memberikan umpan lambung. Apalagi saat Ganjar memberikan pertanyaan terkait dengan bansos, yang istilah Jawanya adalah nabok nyileh tangan. Siapa yang nggak nyambung? Yang jelas sih tadi penonton ya. Tadi tuh kayaknya ada yang janjian pertanyaan deh. Saling ngasih umpan lambung gitu ya nggak sih? Saat jubir Ganjar Mahfud, Adiana Pitupulu ditanya oleh Najwa Shihab, ia mengatakan debat sudah usai. Masyarakat bisa melihat bahwa presidennya adalah Ganjar dan watimpresnya adalah Anies. Sementara Prabowo bisa dibicarakan nanti. Pikir Pilpres sudah selesai. Oke, presidennya Ganjar, wanti presnya Anies. Nah, Prabowo kita diskusikan nanti. Kira-kira seperti itu. Sementara itu, jubir Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar teguh memberikan komentarnya jika Prabowo hari ini mengulangi strategi yang dilakukan oleh wapresnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Jika Gibran setiap ditanya soal permasalahan bangsa, ia selalu mengembalikan jawabannya ke hilirisasi. Hari ini Prabowo melakukan hal yang sama. Apapun persoalannya, solusinya adalah makan siang gratis. Mbak Nana, saya ingat pada debat wakil presiden. Ketika kemudian sampai ada joke yang mengatakan bahwa apapun masalahnya jawabannya adalah hilirisasi. Saya khawatir pada debat kali ini apapun persoalannya jawabannya adalah makan gratis. Ada data BPS yang mengatakan secara tegas bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia tidak kekurangan makan. Jadi jauh lebih penting menghadirkan pendidikan gratis kepada anak-anak kita. Jadi dana 450 triliun yang akan dialokasikan oleh Pak Prabowo untuk makan gratis jauh lebih tepat sasaran apabila itu dialokasikan untuk menggratiskan pendidikan anak-anak kita dari mulai prasekolah sampai kemudian SMA. Sementara itu, terkait dengan bansos, Teguh mengatakan strategi Ganjar nabok nyileh tangan. Hal itu dilakukan karena Ganjar tidak berani mengkritik Jokowi. Bansos menjadi perhatian masyarakat karena dijadikan personalisasi oleh sang pemberi bantuan. Harusnya bansos diserahkan kepada kementerian untuk membagikan bantuan. Nana sampaikan itu jurus nabok nyileh tangan. Nabok nyileh tangan. Mau gebok tapi minjem orang gitu kan. Ini apa gara-gara Mas Ganjar nggak mau ngeritik Pak Jokowi ini kelihatannya. Tapi apapun yang menurut saya pemikiran terkait dengan bansos ini memang menjadi keprihatinan kita, menjadi keprihatinan para pihak lah, civil society juga melihatnya demikian. Jangan sampai etika kita dijatuhkan hanya gara-gara persoalan bansos. Memang sudah saatnya kita serahkanlah kepada kementerian yang bersangkutan atau kementerian teknis untuk penyaluran bansos. Tidak perlulah presiden bagi-bagi bansos di pinggir jalan sebagainya seperti itu.